program andalan pemerintah sudah berlangsung ataupun bergulir selama kurang lebih sepekan. Lantas bagaimana evaluasinya dan apakah sudah sesuai dengan harapan? Kalau kita mendengar banyak sekali cerita anak-anak ini ada yang sangat-sangat antusias karena memang menunya berbeda-beda. Kemudian apakah sudah sesuai dengan gizi yang seharusnya didapat oleh anak-anak? Kita akan ajak Anda berdialog bersama dengan sejumlah narasumber. Sudah hadir di studio Mas Ator Subroto, merupakan Direktur Sekolah Kajian Strategik dan Global Universitas Indonesia. Selamat malam. Selamat malam. Sehat ya Mas ya? Sehat. Sehat, alhamdulillah. Kemudian sudah bergabung melalui Zoom ada Dede Prayudi, tenaga ahli utama Kantor Komunikasi Presiden. Mas Uki, selamat malam. Selamat malam Mbak Sira, selamat malam juga Mas, sehat selalu. Ya, sehat-sehat ya Mas Uki ya. Mas Uki, kalau kita berbicara mengenai sejauh ini sudah sepekan dilakukan makan bergizi gratis. Apa yang menjadi tanggapan ataupun respon yang Mas Uki terima secara keseluruhan paling tidak? Ya, jadi yang paling masif itu adalah ketika makanan terutama berupa sayur mayur ya, itu tidak dihabiskan. Yeah. Jadi kalau saya berbicara atau saya kan sering banget ditanyakan ketika program ini sudah berjalan 3 hari, 4 hari, 5 hari, ternyata masih sama rupanya apa yang menjadi evaluasi kami. Jadi terkait dengan pengantaran waktu misalnya ya, waktu diantarkannya itu pas. Nah ini artinya makanan yang tiba berupa bahan baku yang tiba, mohon maaf, ini pas. Diolah menjadi masakan, ini waktunya juga pas. Kemudian diantarkan dan sampai ke tangan para siswa-siswi, ini juga pas. Kemudian, nah ini dia nih, yang paling banyak itu adalah ketika sudah diantarkan dan dikonsumsi oleh siswa-siswi kita, yang paling banyak itu adalah tidak habis. Dan ketika kita lihat lagi mana yang paling banyak tidak habis, itu adalah sayur mayur atau sayur-sayuran. Nah ini adalah tantangan buat kita semua ya, ini adalah evaluasi buat kita semua, kenapa anak-anak ini paling banyak menyisakan itu sayur. Nah kalau yang pertama ya tentu saja ya, kalau saya tanya kepala sekolah gitu-gitu ya, mereka mengatakan bahwa oh ya anak-anak ini umumnya kalau lagi istirahat, kalau lagi jajan gitu, belinya tuh kalau nggak mie instan goreng-gorengan. Ya oke. Itu satu masukan yang kita catat. Tapi catatan yang lain bisa saja memang mungkin saja sayur-sayurannya ini harus dikemas dengan rasa yang lebih menarik. Jadi kita melihatnya dari dua sisi Mbak Sira. Pertama, dari new habitnya anak-anak yang memang nggak terbiasa makan sayur dan kita ingin membiasakan makan sayur. Lalu yang kedua, bisa saja memang sayur-sayuran yang kita kasih ini ketika dikemas, dimasak, dan lain-lain, ini bisa saja tidak semenarik itu. Jadi kita melihatnya dari dua sisi dan untungnya ya, yang namanya menu program makan bergizi gratis ini kan itu dirancangnya itu harian ya, dibuatnya itu mingguan. Artinya dalam seminggu itu dibuat menunya apa, tapi kemudian dirancang per menu itu sifatnya harian. Jadi setiap SPPG ini harus selalu mempelajari hari demi hari apa sih kira-kira yang menjadi kesukaan anak-anak. Bagaimana tuh anak-anak itu membangun seleranya. Sehingga makanan itu mulai dari yang nggak dilihat, kemudian dilihat. Dari dilihat, kemudian disentuh. Dari disentuh, kemudian dimakan. Jadi ini adalah bagian dari evaluasi kami. Di samping memang ada evaluasi-evaluasi lain. Tapi ini adalah evaluasi kami yang paling kami anggap serius lah, supaya makanan ini terutama sayur-sayuran ini nggak terus-menerus menyisa. Demikian Mbak Sira. Mas Uki, ini nih di semua wilayah atau ada daerah-daerah tertentu yang memang anak-anak ini tidak familiar gitu makan sayur, atau justru hanya di kota-kota seperti kota-kota besar yang memang mereka tidak menyukai sayur, sementara di daerah-daerah justru mereka paling habis adalah sayur, atau seperti apa? Mungkin juga dari lokasi-lokasi tertentu mungkin. Saya nggak bisa ya menyebutkan lokasi-lokasinya yang di mana-mana itu yang doyan sayur, yang doyan daging dan lain-lain. Tapi secara agregasi, secara keseluruhan, secara akumulatif,
memang menghabiskan sayur ini masih menjadi tantangan kita semua lah. PR ya. Sekolah punya tantangan ya untuk mengedukasi tentang literasi gizi, terutama soal pentingnya memakan sayur. SPPG juga punya tantangan. Bagaimana membuat sayur-sayur ini kemudian setelah dimasak, diolah, ini menjadi makanan yang atraktif, bukan hanya makanan yang mengandung gizi yang baik, tapi juga makanan yang mengandung apa ya? Bukan mengandung, tapi mengundang gitu ya, mengundang selera Iya, si anak-anak itu loh. Nah, inilah yang masih menjadi PR kita semua. baik. Dan ini juga berseliweran di sosmed ya, ketika apa namanya makanan-makanan yang ditampilkan, apalagi ditampilkan setelah masak ya. Buah itu umumnya dimakan. Karbohidrat, nasi dalam hal ini itu umumnya dimakan. Daging-dagingan berupa daging ayam ya, berupa daging sapi itu juga umumnya dimakan. Tapi yang umumnya sisa ini adalah sayur nih. Jadi ketika ini saya sendiri juga pernah ya berbicara dengan seorang ahli gizi, dan ahli gizi tersebut mengatakan bahwa memang kita memiliki problem dengan konsumsi sayur. Kita nggak bisa menyalahkan ini entah suplainya yang kurang atau selera makannya yang kurang. Tapi anak Indonesia itu memang memiliki problem dengan konsumsi sayur. Jadi suplainya kami penuhi, sementara demand-nya itu kami sedang mencoba untuk berpikir bagaimana mengedukasi Baik. anak-anak supaya doyan sayur, di samping juga pola masaknya, cara masaknya, penyajiannya itu dibuat semenarik mungkin supaya sayur ini betul-betul bisa dinikmatin sama anak-anak. Ya. Demikian Mbak Sira. Baik, ini menarik ya. Mungkin ada pola-pola tertentu, Mas Autar, di mana anak-anak ini tidak terbiasa makan sayur, atau ketika mereka melihat hidangan lebih tertarik dengan daging, ayam, karena memang mereka selama ini tidak pernah merasakan itu, mendapatkan makanan seperti itu, begitu. Iya, betul. Saya kira apa yang disampaikan Mas Uki tadi, saya kira satu hal yang terjadi kewajaran di kita ya. Maksudnya setiap anak-anak di kita sendiri pun seringkali dahulu juga begitu ya. Kalau misalkan ada sayur ya kita akan hindari. Males Yang kita ya. makan duluan adalah lauknya berupa ikan ataupun ayam atau daging yang lain yang paling utama. Dan tentunya nasi yang tadi yang selalu habis ya. Tapi saya kira memang ini tantangan. Mungkin suatu saat ke depan agar ini menjadi habis semua dikonsumsi, mungkin sayuran tidak dalam bentuk sayuran gitu ya. Sayuran tetapi dalam kombinasi tertentu yang mungkin bentuknya bukan sayur lagi, bukan berupa daun ataupun apa gitu ya, tapi diolah dalam bentuk yang mungkin kandungannya sayur, memang dibuat dari sayur, jadi lebih menarik buat anak-anak dihabiskan. Tapi mungkin sebelum ke sana juga saya kira kita juga perlu mengapresiasi ya bahwa program ini sudah berjalan satu tonggak penting ya dalam hal pemenuhan pengembangan talenta di Indonesia. Tapi saya kira keterukuran yang perlu kita lakukan adalah saya kira kita lihat bisa sampai keterjangkauannya itu seperti apa. Ya, artinya sampai ketersebarannya itu seperti apa. Dan kemudian juga kemudian ke depan kita ingin bahwa setiap anak-anak di Indonesia ini akan mendapatkan gizi yang baik sehingga dalam suatu saat perkembangannya akan lebih baik lagi. Kalau gitu ya. berbicara mengenai sebaran, saat ini memang sudah 26 provinsi ya, tapi paling tidak untuk provinsi itu tertentu juga kan belum menyasar secara keseluruhan anak-anak ya, anak-anak terlantar, kemudian di panti asuhan dan lain sebagainya. Kalau dari Mas Ato sendiri ini merupakan evaluasi yang juga paling tidak untuk sebarannya diperluas lagi begitu? Ya, saya kira ya keterjangkauan dan ketersebaran tadi ya, saya kira pelan-pelan ini harus terus diperluas sehingga menjangkau hampir seluruh Indonesia di 38 provinsi. Karena ya tentu kita tidak bisa meninggalkan anak-anak di tempat yang lain juga saya kira. Baik, kita akan dalami juga ya Mas Uki, nanti juga kita akan tanya bagaimana dengan provinsi-provinsi lainnya yang hingga saat ini kesediaannya seperti apa, kesiapannya seperti apa, dan kapan akan juga merasakan makan siang bergizi secara gratis ini. Nanti kita ulas ya, usai jeda kami segera kembali. Terima kasih Anda masih bersama kami di Apa Kabar Indonesia Malam. Kita lanjutkan dialog saya ke Mas Uki. Mas Uki sudah berjalan sepekan, tadi juga sudah dilakukan evaluasi. Tapi pertanyaan selanjutnya, ada beberapa provinsi yang hingga saat ini belum melakukan program andalan pemerintah ini. Lantas bagaimana dengan kesediaannya dan kapan akan juga merasakan makan bergizi gratis ini, Mas Uki? Ya, jadi pertama-tama harus saya tekankan dan saya
sekali lagi mewakili pemerintah untuk masyarakat harap maklum ya. Jadi program ini adalah program universal dan untuk mencapai keseluruhan, sekali lagi keseluruhan ya, tidak pandang bulu status sosial ekonominya, keseluruhan ibu hamil, keseluruhan ibu menyusui, keseluruhan balita, anak SD sampai dengan lulus SMA. Nah, ini kan sebenarnya kita membutuhkan waktu sekitar 4 sampai dengan 5 tahun atau sampai Iya. dengan 2029. Nah, untuk memulai ini tentu saja kami di pemerintahan ini memaklumi sekali bahwa ketika ada yang sudah memulai, yang belum dimulai ini katakanlah dalam tanda kutip kok kami nggak dapat atau ya bisa dibilang jealous. Tapi ini bukan jealous yang salah ya. Ini jealous yang sangat kami maklumin. Iya. Nah, apa yang kami alami sekarang di pemerintah adalah kami memiliki keterbatasan, keterbatasan anggaran, keterbatasan kesiapan infrastruktur, keterbatasan kesiapan kelengkapan instrumen pendukung dan juga keterbatasan sumber daya manusia. Nah, dari apa yang kami lakukan itu adalah semua yang sudah siap mohon untuk segera dimulai, jangan biarkan rakyat menunggu. Iya. Nah, sementara semua yang belum siap atau mereka-mereka yang belum siap, kami minta untuk segera dikebut. Apa yang dibutuhkan, minta ke kami untuk segera supaya bisa segera mulai. Nah, tapi kan untuk mulai itu kan nggak sembarangan. Ada standar-standar yang harus dipenuhi. Standar kecukupan gizi, sepertiga AKG atau yang kami sebut angka kecukupan gizi ya. Lalu juga standar higienitas, lalu juga tata kelola limbah yang berkelanjutan. Nah, tiga ini terpenuhi, maka siap kick off. Kurang lebih seperti itu ya. Nah, kalau misalnya ada daerah-daerah yang belum, mohon sabar, karena kita akan mengebut ya, bukan akan, kita sedang mengebut. Jadi di tahun 2025 ini ya, sampai dengan tahap 1 ini berakhir, yaitu sekitar bulan Maret awal ya, itu harusnya sudah ada 3 juta penerima manfaat. Iya. By the time 2025 ini berakhir, seharusnya sudah ada sekitar 17 sampai dengan 20 juta penerima manfaat. Nah, nanti nih 2029 berakhir, yaitu di akhir pemerintahan Presiden Prabowo, itu sudah ada 82,9 juta atau ya 83 juta kurang sedikit lah ya, penerima manfaat itu sudah menerima makan bergizi gratis. Jadi dengan segala keterbatasannya pemerintah ini selalu berupaya untuk mewujudkan program makan bergizi gratis ini, dan Iya. program ini didesain untuk semuanya tercukupi dalam 5 tahun, sehingga di tahun pertama bagi yang belum kebagian mohon sabar dulu, akan segera kebagi. Baik. Demikian Mbak Sira. Kita juga memang mengapresiasi ya dari Mas Harto tadi bilang kan sudah dimulai, ini merupakan langkah yang baik, tinggal pengawasannya aja ya agar keberlangsungan itu juga benar-benar terjaga ya. Paling tidak kan kalau penerima manfaat makan bergizi gratis ini dirasakan paling cepat kurun waktunya berapa lama kalau menurut Mas Harto? Ya, saya kira karena ini adalah urusannya dengan gizi manusia dan pengembangan manusia ya. Saya kira pembangunan manusia, saya kira memang tidak tidak bisa diukur dalam waktu yang singkat. Saya kira 10 tahun itu baru akan tampak hasil dari apa yang sekarang ini kita mulai ini. Jadi anak-anak ini nanti sudah mulai besar, tumbuh kuat dengan gizi seimbang yang baik dan itu terjaga terus, saya kira akan tampak dalam jangka waktu yang cukup lama, beda dengan yang lain ya. Yang paling cepat adalah 10 tahun ya? 10 tahun kira-kira, jadi memang ini satu effort jangka panjang dan saya kira kita semua juga harus terus mendukung agar seluruh masyarakat anak-anak kita akan mendapatkan gizi yang seimbang yang lebih baik. Nah, dengan begitu maka kita bisa melakukan banyak hal. Karena dengan gizi yang seimbang ini akan menjadi lebih pintar, akan menjadi lebih sehat, tentu nantinya kalau sudah besar akan menjadi lebih produktif, dan tentu ini juga akan membangun, memperkuat kelas menengah kita ke depan. Karena tanpa itu ya kita akan kelewat lagi saya kira. Harusnya program ini keberlangsungannya terus menerus ya?
Tidak jangka waktu tertentu begitu ya? Ya, tidak. Ini harus mulai saat ini dan selamanya. Saya kira harus terus berjalan. Saya kira tadi langkah-langkah awal yang nanti ketika akhir masa kepemimpinan Presiden Prabowo menjadi 80 juta penerima dan sebagainya, itu satu hal yang luar biasa dan ini harus terus dilakukan mulai saat ini dan selamanya. Saya kira gitu agar generasi kita mulai mendapatkan asupan gizi yang baik dan akan mendatangkan prestasi-prestasi yang mungkin kita tidak bayangkan sebelumnya. Saya kira ada evaluasi tertentu, misalkan daerah-daerah yang tadinya mungkin kategori bergizinya itu berbeda dengan daerah-daerah seperti kota metropolitan, provinsi yang besar. Ya, tentu saya kira harus ada pembedaan klaster-klaster seperti itu ya, karena walaupun ada basic minimumnya ya, saya kira tadi beberapa untuk mengakomodir lokal ya, sesuai dengan bahan pangan lokal dan lain sebagainya, saya kira juga harus perlu kita tingkatkan. Di daerah-daerah lain mungkin tidak makan nasi gitu ya, mungkin di daerah-daerah lain mungkin lebih ke sagu dan lain sebagainya. Itu yang harus kita lihat, jadi tidak harus nasi. Dan mungkin saya kalau boleh mengusulkan porsi dari nasi pun juga mungkin harus dikurangi ya, agar lebih banyak kepada gizi yang lain. Selama ini kalau misalkan kita kebanyakan nasi tentu akan ada karbohidrat kebanyakan, termasuk glukose juga kebanyakan dan lain sebagainya. Tapi saya kira pemerintah sudah mempertimbangkan itu dan ini satu hal yang kita patut apresiasi dengan baik, saya kira. Mas Uki, ada tidak evaluasi tertentu kepada SPPG sehingga apa yang tadi menjadi catatan dari Mas Ator ini juga bisa menjadi catatan penting ke depannya untuk evaluasi lebih lanjut? Iya, harus diakui ya, ada SPPG yang ketika membagikan makanan itu agak terlambat. Dan itu dikarenakan memang setelah kami selidiki, karena memang juru masak, ya, juru penghidang, dan lain-lain, itu di dalam SPPG-nya memang orang-orang yang baru mulai. Gitu. Jadi ketika mereka sudah mengerjakan hal yang sama setelah 2 bulan, setelah 3 bulan, menuang menu ke dalam satu tray itu bisa saja memakan waktu lebih lama ya ketika dibandingkan dengan orang yang sudah jauh lebih lama melakukan hal yang serupa. Jadi kami sudah menerima laporan ya bahwa di Pontianak misalnya itu ada keterlambatan ketibaan makanan selama kurang lebih 30 sampai 40 menit lah gitu ya, kurang lebih setengah jam ya. Dan kami juga sudah menerima laporan bahwa anak-anak tersebut ada yang sudah terlalu lapar akhirnya jajan ke kantin gitu ya. Ini mohon maaf lagi, pemerintah harus mengakui kekurangan tersebut. Dan setelah kami selidiki ya, karena pemerintah pasti langsung melakukan penyelidikan ya soal itu. Dan ketika kami selidiki ternyata memang juru masak, juru tuang ya, juru tuang ini maksudnya yang memindahkan masakan tersebut ke dalam tray-tray penghidangan, itu memang masih baru dan masih membutuhkan waktu, sehingga yang kalau misalnya kita bandingkan dengan yang paling pertama ya, SPPG itu kan di Sukabumi ya. Nah di Sukabumi itu hal yang dilakukan di tempat baru yang misalnya itu membutuhkan waktu 3 menit, di Sukabumi itu bahkan nggak nyampe 1 menit gitu. Jadi ini adalah soal waktu saja. Dan kekurangan-kekurangan apa yang terjadi, terlaporkan, termediakan, terberitakan di sosial media, itu pasti kami pantau, dan kami juga bukan hanya memberitakan soal hal yang baik-baik ya, karena hal yang tidak baik soal MBG ini pasti kan tersebar di sosial media ya, betul. Dan itu pasti kami selidiki. Ada yang kami selidiki ternyata beritanya salah. Nah ini ada 2 nih, misalnya ketika di Palembang disangka menunya hanya tahu dan tempe. Nah ternyata orang yang menolak atau siswa yang menolak makan itu hanya 1 orang, karena dia mengira menunya hanya tahu dan tempe, dan setelah diselidiki itu menunya bukan tahu dan tempe tapi ikan gabus dan tempe. Nah ikan gabus tersebut bentuknya seperti tahu sehingga dia salah kira. Atau yang kedua, ketika disangka ada yang meninggal setelah makan MBG. Nah ini di salah satu kantor berita nasional
Kemudian kita cek, ternyata di sini adalah pemberitaan yang salah, sehingga kantor pemberitaan tersebut minta maaf kepada publik. Jadi kami memantau terus. Ketika berita itu benar, kami pasti langsung bertindak dan pasti langsung melakukan perbaikan-perbaikan. Demikian Mbak Sira. Baik, terima kasih Mas Uki. Semoga lancar-lancar ke depannya. Terus semangat, semoga juga pemerataan ini bisa dilakukan secepatnya. Sekali lagi kita mengapresiasi, tinggal bentuk pengawasannya saja yang dilakukan. Terima kasih Mas Uki, terima kasih Mas Sator sudah berbagi bersama kami di Apa Kabar Indonesia Malam.